Menurut banyak pihak, perang AS Israel dengan Iran yang dipimpin oleh Donald Trump disebut sebagai krisis terbesar dalam sejarah NATO. Trump marah karena minimnya dukungan dari negara-negara Eropa. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan keluhan Trump kalau NATO bukanlah mitra yang bisa diandalkan. He has an excuse in a way that he never had before because the Allies took actions that he can argue to his own publics, or at least to those who support him, as demonstrating that he has always been right about NATO. Lalu, apakah Trump benar-benar akan merealisasikan ancamannya untuk hengkang dari NATO? Atau mungkinkah prosesnya sudah dimulai? Bisakah Trump dengan gampang keluar dari NATO? Jawabannya bisa. Hal itu diatur dalam dokumen yang mengatur pembentukan NATO. Pasal 13 Perjanjian Washington menyatakan bahwa 1 tahun setelah pemberitahuan hengkang, keanggotaan NATO negara tersebut akan langsung berakhir. Namun, masih ada hambatan hukum yang menghalangi niat Trump. Ironisnya, hambatan itu justru digagas oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, ketika dia menjabat sebagai senator. Dulu, dia mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan Presiden AS memperoleh dukungan 2/3 anggota Senat atau keputusan Kongres untuk keluar dari NATO. Sekarang, dia ikut mengkritik hubungan dengan NATO dan menilai perlu ada evaluasi kembali. Menurut para pengamat, Trump kemungkinan tetap bisa mendorong AS keluar dari NATO, meski ada undang-undang tersebut. Namun, untuk melemahkan NATO, Trump tidak perlu keluar secara resmi, cukup dengan menarik dukungan AS bagi NATO. Sinyal AS menarik dukungan dari NATO sudah mulai terlihat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Marco Rubio sudah 2 kali absen berturut-turut dari pertemuan NATO. Langkah ini dianggap sebagai sinyal politik yang disengaja. Salah satu kekhawatiran yang paling nyata adalah niat Trump untuk menarik pasukan AS dari NATO, yang selama ini dianggap Eropa sebagai jaminan keamanan. From my knowledge, there is no legal or political lever that Congress, the House, the Senate, the Pentagon could use to stop Trump from beginning to withdraw U.S. troops from NATO. Pemerintahan Trump juga sudah mengumumkan tidak akan mengirim sejumlah pejabat AS di pos-pos yang berkaitan dengan NATO. Padahal, banyak kemampuan militer AS yang dibutuhkan NATO. Misalnya, bidang intelijen, pengintaian dan pengamatan, pertahanan rudal balistik, serta pencegahan nuklir berskala besar. Jadi, apakah NATO akan lemah tanpa AS? Belum tentu. The good news is you can have a NATO that can function effectively even without the United States. The bad news is it takes money, which I think the Europeans are prepared to take, time, which if U.S. withdraws tomorrow we won't have, and to some extent U.S. cooperation because, trying to rebuild the bicycle while you're on it is a hard thing to do. Bagi negara-negara sekutu, arah kebijakan Trump masih belum jelas dan meresahkan.